Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfani Vanurfosya, NIM 7211419093 dari AKTA 19. Untuk video yang selanjutnya ini saya akan menyampaikan tentang proyek 3, yaitu mengenai web HTML menggunakan Notepad. Pada video yang sebelumnya itu sudah dibahas tentang membuat HTML menggunakan front page, dan kali ini akan dibahas tentang HTML menggunakan Notepad. HTML atau Hypertext Markup Language ini berfungsi untuk menampilkan informasi yang akan ditampilkan ke dalam website atau halaman web. HTML ini menampilkan informasi dalam bentuk hypertext. Bagian-bagian dokumen dari HTML ini ada dua, yaitu bagian kepala dan bagian tubuh. Untuk bagian kepala ini memberikan informasi mengenai peranti lunak browser atau penjelajah web. Bagian ini mencakup judul, kemudian ada catatan mengenai penulis, kata kunci yang akan berguna dalam pencarian web, dan yang lain sebagainya. Sedangkan pada bagian tubuh ini berisikan bagian yang sebagian orang mengira bahwa ini itu merupakan halaman web. Bagian ini mencakup gambar, tabel, daftar, dan link. Kemudian untuk membuat dokumen Notepad ini kalian klik perintah start, kemudian pilih subperintah programs. Program Notepad ini akan muncul di dalam daftar, atau mungkin apabila tidak muncul kalian harus mengklik subperintah aksesoris sebelum pilihan program Notepad itu muncul. Di sini ada gambar. Penjelasannya adalah untuk baris 1 hingga 5 ini menentukan judul halaman dan memulai bagian tubuh kode HTML. Kemudian baris 6 adalah penentu tempat, yaitu tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Untuk baris 7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Pada baris 8-11 ini ada perubahan ukuran huruf yang diperbesar melalui 3 tahap, seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down. Pada baris 12 menggunakan perintah line break untuk memasukkan 1 baris kosong tambahan. Kemudian pada baris 13-16 ini membuat daftar yang tidak beraturan. Dan pada baris ke-17 perintah unordered list akan dimatikan. Untuk baris 17 itu untuk memulai tabel. Baris 19 perintah memulai baris baru di dalam tabel. Kemudian baris 20-23 ini membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili judul kolom. Pada baris 46 akan menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula. Baris 47-51 berisikan daftar berurutan. Kemudian baris 52-54 merupakan perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Untuk baris 53 ini merupakan hyperlink yang terdiri dari link ke halaman web lain, kemudian link ke program email, link ke bagian lain halaman web yang sedang dilihat. Kemudian 2 baris terakhir berisikan perintah body dan HTML untuk mengakhiri dan menerjemahkan halaman web dengan benar. Untuk menyimpan contoh, langkahnya adalah yang pertama pilih file, kemudian diikuti dengan save as. Kemudian kalian masukkan nama file, jenis file yang dipilih atau save as type. Ini harus all files dengan pengodean ANSI. Kemudian cara untuk melihat halaman web adalah yang pertama buka browser web, kemudian klik perintah file diikuti subperintah open. Kemudian yang selanjutnya ketikkan nama file atau browse dan klik tombol OK. Ada kelemahan dan kelebihan Notepad. Untuk kelemahan Notepad sendiri itu adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Kemudian ada pengodean di Notepad ini memakan banyak waktu. Di samping kelemahannya, Notepad juga mempunyai kelebihan, yaitu kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja.
Itu dia materi tentang menggunakan Notepad untuk membuat HTML atau web. Dan sekarang kita lanjut ke proyek 4, yaitu mengenai formulir survei web atau HTML siswa. Teknik dalam formulir halaman web itu ada beberapa. Yang pertama adalah file text, ini dimana pengguna mengetikkan sebaris data. Kemudian tombol radio itu digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling melengkapi. Kemudian ada kotak cek, ini serupa dengan tombol radio tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Kemudian yang keempat ada drop down, ini mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat yang kecil di halaman web tetapi masih memungkinkan sejumlah pilihan yang saling melengkapi. Dan yang terakhir ada kotak teks, ini untuk mengisi komputer. Perlu diketahui bahwa menu drop-down ini menawarkan jawaban yang saling melengkapi, sama halnya dengan tombol radio, tetapi memakan waktu yang lebih sedikit pada layar komputer. Kemudian tombol radio juga memiliki kelebihan, yaitu dapat menampilkan semua pilihan kepada pengguna pada satu tampilan. Kemudian area teks ini memungkinkan beberapa baris ketikan, sedangkan file teks hanya memungkinkan satu baris saja. Yang selanjutnya ada bagian-bagian formulir contoh. Ini dapat dilihat di proyek yang ketiga, itu ada gambar yang saya cantumkan di materi proyek ketiga. Kalian bisa lihat lagi. Perbedaannya adalah bahwa pada formulir survei web HTML siswa, ini baris 6 dan 47 digunakan untuk membuat formulir. Kemudian perintah body dan form ini memberitahu browser web bahwa halaman web akan mencatat informasi dari pengguna. Pada baris 14 dan 18 merupakan perintah yang menangkap input untuk file name dan email. Baris 23 sampai 26 ini menampilkan pilihan untuk tampilan kelas. Kemudian baris 29 sampai 30 ini membuat kotak cek, dan masing-masing baris membuat filenya, dan banyaknya kotak cek pun dapat dipilih. Yang selanjutnya pada baris 33 sampai 38 akan memberi daftar perintah yang menghasilkan menu drop down pada contoh. Baris 42 terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Kemudian untuk baris 45 itu perintah submit, sedangkan baris 46 adalah perintah reset. Untuk menyimpan contoh dan melihat halaman web itu sama dengan yang ada pada proyek 3. Kalian bisa lihat lagi video saya di menit keberapa itu. Ada saya menyampaikan untuk cara menyimpan contoh dan melihat halaman web. Untuk menyimpan contoh itu kalian pilih file, kemudian diikuti save as, setelah itu memasukkan nama file, dan perlu diingat bahwa jenis filenya itu adalah harus all files dengan pengodaan ANSI. Untuk melihat halaman web juga kalian bisa buka browser, kemudian klik perintah file dan open, kemudian kalian bisa ketikkan nama file yang ingin kalian buka dan klik tombol OK. Sekian dari saya tentang proyek 3 dan 4, yaitu mengenai membuat halaman web dan HTML menggunakan Notepad dan formulir survei web HTML untuk siswa. Apabila ada yang kurang berkenan atau ada salah-salah dalam materi, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk tonton video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.